Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya Andri Firman Budiansah dengan materi mengenal teks cerita sejarah. Tentunya Ananda sekalian pernah mendengar atau pernah membaca di media atau di internet mengenai teks cerita sejarah kan ya, contohnya tentang Bandung Lautan Api dan cerita sejarah yang lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu dan videonya, kita langsung ke pengertian. Pengertian dari teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah adalah urutan peristiwa lampau yang tentunya harus benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Berarti teks cerita sejarah sesuai dengan faktanya, bukan fiksi ya, tetapi cerita yang benar-benar terjadi yang di lampau atau di waktu-waktu lampau sebelumnya. Itu adalah pengertian dari teks cerita sejarah. Kemudian ada ciri-ciri teks cerita sejarah, ada 3. Yang pertama kronologis, yang kedua konjungsi temporal, yang ketiga berisi fakta. Oke, kronologis. Kronologis adanya urutan peristiwa, jadi urutan sebelum, saat, dan setelah peristiwa itu terjadi. Itu kronologis. Kemudian yang kedua konjungsi temporal, jadi konjungsi yang penanda keterangan waktu. Contohnya saat, pada saat, ketika, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga berisi fakta. Jadi menggunakan kalimat pertanyaan. Biasanya ada 5W, 1H atau adik simba. Jadi berisi fakta-fakta yang terjadi di masa lampau. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Ada 3 struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi, ada urutan peristiwa, urutan peristiwa. Yang kedua adalah reorientasi. Nah, orientasi adalah isinya mengenal teks atau berupa pengantar, biasanya terletak di awal paragraf, gitu ya. Kemudian urutan peristiwa isinya terdapat urutan kejadian dari kejadian awal ya sampai akhir peristiwa, biasanya terletak di paragraf kedua, gitu ya. Kemudian reorientasi adalah berisi pendapat penulis tentang pembahasan yang dibahas, itu ya. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks sejarah. Yang pertama itu adalah verbal mental. Nah, verbal mental itu sendiri biasanya ada kata atau kalimat yang merasakan sesuatu gitu ya, atau contohnya itu misalnya sedih atau senang gitu ya, merasakan atau menginginkan atau mengharapkan, mendambakan gitu ya. Contohnya itu ya, seperti merasakan kesedihan, merasakan kebahagiaan gitu ya. Gitu seperti itulah ya contohnya ya. Kemudian ada verbal material. Kalau verbal material adalah yaitu verbal yang berupa tindakan, contohnya menulis gitu ya, terus melihat, terus menyaksikan dan sebagainya. Ini contohnya ya. Oke, kemudian ada konjungsi temporal dan kronologis. Contohnya kata hubung yang menunjukkan waktu, tadi sejak, kemudian, pada saat itu, selanjutnya, setelah itu, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada kalimat tak langsung. Nah, kalimat tak langsung biasanya mengatakan bahwa, menceritakan, atau menurut pemuda itu, kejadian itu terjadi di siang hari. Nah, ini ada biasanya kalau ada kata-kata menurut itu biasanya menandakan kalimat tak langsung, gitu ya, diceritakan oleh orang, menceritakan kepada kita, gitu adalah contohnya itu kalimat tak langsung, gitu ya. Kemudian ada banyak dialog atau kalimat langsung. Nah, kalimat langsung biasanya di cirinya ada tanda kutip gitu, ada tanda kutip ya.
itu dinamakan kalimat langsung gitu ya. Kemudian ada peribahasa dan kata kias. Nah, peribahasa biasanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Contohnya ya, peribahasa. Kemudian ada kata hias. Kata kias maksudnya. Kata kias itu adalah kata dengan makna konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Ya, bukan makna sebenarnya gitu kata kias. Kata kias contohnya seolah-olah matahari senyum kepadaku. Berarti masa iya sih matahari senyum kepada saya gitu. Itu adalah kata hias contohnya ya. Contohnya kata hias gitu. Kata yang bukan sebenarnya gitu. Selanjutnya yang terakhir kata-kata sifat atau kata sifat maksudnya ya, kata sifat. Kalimat ini dapat dipahami dengan kalimat deskriptif untuk menggambarkan tokohnya bijaksana, sifatnya pintar dan sebagainya ya, atau situasi dan latar di teks sejarah tersebut. Gitu ya. Ini adalah kaidah-kaidah dalam teks sejarah. Kemudian ini ada contoh kalimat langsung jadi tak langsung. Contoh kalimat langsungnya yang pertama, jika kita pergi meninggalkan Bandung. Ini adalah teks, maaf ya. Ini teks dikutip dari contoh teks sejarah Bandung Lautan Api ya. Nah, jika kita pergi meninggalkan Bandung dalam keadaan utuh, musuh akan mendapatkan keuntungan. Bandung akan mereka gunakan. Bukankah kita tidak rela bumi hanguskan Bandung demi Indonesia? Nah, seru seorang pemuda setelah momen musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Di sini ada tanda kutip yang pertama ya di depan jika, dan di setelah Indonesia. Itu ada tanda kutip setelah tanda seru. Biasanya itu menandakan ciri-ciri kalimat langsung. Kemudian diubah menjadi kalimat tidak langsung. Nah, ini contohnya. Setelah momen musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan, seorang pemuda mengatakan bahwa jika masyarakat meninggalkan Bandung dalam keadaan utuh, musuh akan mendapatkan keuntungan karena Bandung dapat dipergunakan oleh mereka. Oleh karena itu, Bandung harus dibumi hanguskan. Nah, ini pergantian. Contoh kalimat langsung ke kalimat tidak langsung, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan melatih menganalisis ya. Ini ada teks sejarah Bandung Lautan Api. Nah, ini sedikit aja ya. Ini contohnya saja ya. Nah, ini teksnya yang Bapak ditandai biru seperti membakar, mengungsi, membumi hanguskan ya. Itu adalah contoh Contoh analisis apa? Nah, ada yang tahu? Ini adalah contoh analisis kaidah kebahasaan verbal material. Verbal material itu biasanya verbal material itu adalah biasanya itu bertindak ya, secara fisik gitu. Secara material itu secara fisik. Contohnya ini ada membakar ya, membumi hanguskan, mengungsi. Secara fisik itu kerja gitu, kayak kata kerja gitu ya. Seperti itu verbal material itu bergerak. Contohnya itu kata-kata yang ada tindakan ya gitu ya, ada tindakan gitu ya. Di sini ada membakar, mengungsi, dan membumi hanguskan. Nah, ada lagi kemudian dan sejak saat itu. Nah, sejak saat itu dan kemudian adalah konjungsi kronologis yang menandakan waktu kronologis ya. Jadi kemudian dan sejak itu termasuk adalah konjungsi kronologis yang dicetak atau ditandai dengan warna orange. Kemudian ada yang Bapak tandai dengan tanda kuning. Melahirkan politik bumi hangus. Kemudian yang melangit tinggi menjilat satu demi satu bangunan hingga ludes terbakar. Contoh dulu kita bahas melahirkan politik bumi hangus. Nah, melahirkan di sini bukan melahirkan seperti manusia melahirkan bayi gitu ya, bukan, tetapi melahirkan ini kata kias. Kata kias itu ya, kata kias melahirkannya. Jadi itu bukan melahirkan secara harfiah benar-benar melahirkan ya. Itu termasuk kata kias ya. Kemudian ada melangit tinggi menjilat satu demi satu. Nah, menjilat satu demi satu. Menjilat itu bukan menjilat seperti menjilat
kita menjilat permen dan sebagainya, bukan, tapi ini adalah kata kias menjilat atau menjilat satu persatu bangunan, jadi kayak dibakar gitu bangunan oleh api gitu ya. Ini yang tanda kuning ini. Kemudian ada yang tanda ungu ya. Tanda ungu seperti tidak rela, menyerang, menyaksikan ya, melihat. Itu juga sama ya. Itu termasuk kata verbal material itu loh, maaf ya. Yang ungu dan yang biru itu termasuk kata kerja, bukan kata kerja, kata verba material ya. Menyaksikan, melihat, menyerang, tidak rela, mengungsi, membumi hanguskan, dan membakar, itu termasuk kata verbal material. Nah, yang terakhir ada yang dicetak hijau. Cetak hijau adalah itu menurut cerita. Biasanya kalau menurut cerita itu tadi termasuk ke dalam kalimat tidak langsung. Nah, demikianlah latihan analisis yang Bapak bisa sampaikan gitu ya. Kalian nanti bisa menganalisis teks-teks cerita yang lainnya gitu. Ini contohnya saja dari Bapak. Nah, mungkin video pembelajaran ini dicukupkan sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.